masalah politik malah bisa disuruh-suruh oleh parpol. Polisi apa itu? Memangnya kalian digaji oleh parpol? Dan menggaji kalian siapanya polisi itu? Ya, Prabowo Subianto kan kemarin bilang, ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dibiaya rakyat itu kalian polisi, bukan dibiaya parpol, bukan dibiaya oleh partai politik. 5. Bahwa pada sekitar tanggal 8 Januari 2020 tersebut, tim termohon melakukan pengejaran kepada Harun Masiku yang melarikan diri ke Komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Hal ini juga sama dilakukan pengejaran kepada pemohon yang ternyata menuju PTIK, di mana lokasi tersebut sama dengan posisi Harun Masiku. Pada saat petugas termohon membuntuti dan akan melakukan tangkap tangan, petugas termohon malah diamankan oleh beberapa orang atau tim lain yang diduga merupakan suruhan pemohon di PTIK tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB, tim termohon yang terdiri atas 5 orang ditangkap oleh segerombolan orang di bawah pimpinan AKBP Hendy Kurniawan, sehingga upaya tangkap tangan Harun Masiku dan pemohon tidak bisa dilakukan. Petugas termohon malah digeledah tanpa prosedur, diintimidasi dan mendapatkan kekerasan verbal dan fisik oleh Hendy Kurniawan DKK. Alat komunikasi dan beberapa barang milik petugas termohon tersebut diambil paksa, kemudian diminta keterangan sampai pagi jam 04.55 WIB. Bahkan petugas termohon dicari-cari kesalahan dengan cara dites urin narkoba, namun hasilnya negatif, dan baru dilepas setelah dijemput oleh Direktur Penyidikan termohon. 6. Setelah gagal menangkap tangan Harun Masiku dan pemohon, tim termohon menuju ke kantor DPP PDI Perjuangan untuk melakukan penyegelan ruangan, tetapi dihalangi oleh petugas keamanan. Kemudian tim termohon kembali ke gedung KPK untuk melaksanakan ekspos perkara tangkap tangan ini dengan pimpinan KPK dan struktural penindakan. Bahwa di dalam forum rapat ekspos, tim KPK yang melaksanakan OTT sudah memaparkan rangkaian peristiwa secara runut dan rinci, termasuk peran pemohon dalam konstruksi perkara tersebut. Tetapi pimpinan saat itu belum menyepakati menaikkan status pemohon sebagai tersangka karena menunggu perkembangan hasil penyidikan. Pimpinan KPK pada saat itu kemudian mengganti Satgas Penyidikan dengan Satgas Penyidikan lainnya. Bahwa pada saat ekspos kemudian diputuskan hanya menaikkan menjadi ke penyidikan dengan 2 surat perintah penyidikan dan 4 orang tersangka, yaitu tersangka pemberi suap Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Sedangkan tersangka penerima suap adalah Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina. Bahwa dalam hal ini Harun Masiku masih belum bisa diamankan karena melarikan diri. Horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Pemirsa, kita lihat lagi, pelototi lagi, berita lagi tentang polisi-polisi. Ini ada dulu AKBP Kurniawan, ya. Denny Kurniawan sekarang sudah kombes, dia menghalang-halangi penangkapan pengejaran OTT oleh KPK terhadap Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Kan gimana mentalitas polisi ini, ya? Afiliasi politik atau bagaimana ini, ya? Jadi ketika PDIP berkuasa, dia berpihak ke situ, nanti partai lain juga berpihak ke sana, bukan berpihak kepada rakyat, malah menghalangi penegakan hukum, padahal dia dibayar tugasnya untuk menegakkan hukum, tidak mengenal siapapun itu yang mau ditangkap. Kan ini kan parah, ya. Harusnya kan masalah Harun Masiku ini sudah beres saat itu, ya. Begitu Harun Masiku dikejar, yang lari ke PTIK katanya berdua ini, ya, pendidikan tinggi ilmu kepolisian, ya mungkin bosnya saat itu afiliasi PDIP atau apa, ya. Dan Hasto Kristianto ditangkap, ya sudah beres, nggak perlu ribut satu nasional, ya, seolah-olah penting kali Hasto Kristianto dan si Harun Masiku ini pada republik ini. Kalau mereka nggak ada, seperti udah macet republik ini ditangkap aja. Tapi itulah, ya, malah dihalang-halangi oleh ini, malah diperlakukan tidak baik lah. Nanti beritanya ada itu persisnya apa oleh AKBP Hendy Kurniawan ini. Padahal mereka ingin menangkap ini Harun Masiku dan Hasto Kristianto, ya. Sekarang masih pra-peradilan, ya. Semoga cepat selesai. Banyak sekali masalah di Indonesia ini yang lebih penting, yang jauh lebih penting daripada mereka berdua ini, ya. Dan ini Harun Masiku sampai sekarang entah di mana. Sebaiknya orang yang tahu ini langsung lapor aja biar ditangkap, ya.
Ini juga ini, semoga ini ya Kapolri mendengarkan rakyat ini. Ini untuk apa ini? Pecat ini. Pecat, pidanakan ini Hendy Kurniawan. Nggak butuh Indonesia polisi malah menghalang-halangi penegakan hukum oleh institusi lain. Yang harusnya kalian berpartner, bekerja sama untuk menegakkan hukum. Bukan seperti ini, Hendy Kurniawan ini ya membackup ini, malah menghalangi. Jadi nggak jadi ditangkap ini. Berdua ini, yang lari ke PT IKA katanya ya, milik kepolisian. Review lagi inilah ya, bermula kasus peran para tersangka di kasus Harun Masiku, kasus suap yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto, bermula dari upaya pergantian antara waktu caleg. Jadi PAW ini bisa dijadikan duit juga ya, ladang duit juga ya, pecak di sana masuk sini, pecak di sana situ masuk situ ya. Apalagi kalau calegnya meninggal ya, ini kasusnya calegnya meninggal. Jadi PAW itu bisa duit itu. Ya, caleg yang meninggal Nazarudin Kemas, peraih suara terbanyak kedua, Rizky Aprilia tak mau mundur. Padahal Harun Masiku ingin jadi yang dilantik. Jadi seringkali parpol begini ya, harusnya kan fair. Kalau yang satu meninggal, PAW-nya harusnya yang calon yang kedua, terbanyak kedua suaranya. Tapi enggak, Harun Masiku pengen ya Rizky Aprilia harusnya haknya, nggak mau mundur ya, ya pas lah ya, nggak mau mundur, kan dia suara terbanyak kedua, kan gitu. Tapi intervensi, disinilah permainan antara komisioner KPU ya, di sini Wahyu Setiawan. Ada lagi nih tersangkanya sudah dijerat, dipidana nih, Saiful Bahri, Agustiani Tio Pridelina, Hasto Kristianto sudah ditetapkan sebagai tersangka, Doni Tri Istiqomah ini baru saja ditetapkan sebagai tersangka, dan ini Harun Masiku masih buron. Saya yakin ini orang masih ada di sekitar kalian ya, laporkan aja, siapa tahu dapat apa, hadiah ya. Inilah peran Hasto Kristianto, ikut menyumbang uang suap untuk Wahyu Setiawan ya, jadi dia ikut menyumbang ya kepada Wahyu Setiawan KPU supaya dimenangkan, diganti menjadi Harun Masiku ya, caleg yang meninggal tadi. Meminta Rizky Aprilia mundur. Ini kan bagaimana demokrasi ya, partai demokrasi, katanya partai demokrasi harusnya kan ya suara terbanyak, suara rakyat. Kok meminta yang mendapatkan suara terbanyak kedua mundur? Ya memang hakmu mungkin ya, tetapi hak rakyat kan lebih penting daripada hak partai. Partai lo. Ketiga, perannya Harun Masiku. Bersama-sama Harun Masiku, Saiful Bahri, dan Doni Tri Istiqomah untuk menyuap Wahyu dan Agustiani Tio Fridelina. Oh, mereka bersama-sama menyuap KPU. Inilah dia KPU-nya itu, Wahyu Setiawan. Sudah dihukum dia berapa tahun itu. Terus berikutnya perannya Hasto ini merintangi penyidikan dengan meminta Harun merendam HP dan kabur. Ini harusnya kena seumur hidup ini ya, kok dia merintangi penyidikan, suruh merendam HP-nya Harun Masiku dan suruh kabur ya. Memerintahkan anak buah untuk merendam HP, meminta saksi tak memberikan keterangan yang benar. Mafia juga ini orang ya, orang-orang partai ini. Terus peran Doni Istiqomah, Tri Istiqomah, menjadi utusan Hasto melobi KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih. Yalah ya, bos sekjen pasti nggak mau turun lapangan langsung. Pasti ada orang middleman, orang perantara. Ya, peran kedua dari si Doni ini mengantar duit suap ke Wahyu Setiawan. Udah ada keputusannya ini ya, Wahyu Setiawan udah menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA nomor sekian-sekian sebagai landasan PAW Harun Masiku. Ya. Jadi supaya bisa suka-sukanya partai ya, tidak sesuai urutan itu suara terbanyak dari rakyat, tetapi biar partai yang berkuasa. Peran Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan, menyiapkan uang 850 juta agar bisa melenggang ke Senayan. Ya, harusnya kan bisa kau menunggu periode berikutnya kalau dipilih rakyat ya. Ya haknya yang nomor 2 terbanyak lah. Ya. Terus Wahyu Setiawan, inilah KPU itu, komisioner KPU, menerima suap total
600 juta memfasilitasi Harun Masiku dan PDIP untuk bertemu serta melobi komisioner KPU yang lain ya. Terus peran Agustiani Tio Fridelina menjadi utusan PDIP dalam melobi Wahyu Setiawan serta komisioner KPU lainnya. Terus menyiapkan uang 850 juta agar bisa melenggang ke Senayan. Terus peran Saiful Bahri menyuap Agustiani, Tio Fridelina, dan Wahyu Setiawan. Waduh, jadi permainan antara komisioner KPU ini untuk menetapkan siapa yang akan ke Senayan bertaburan dengan duit ya. Pentasan ketika kita teriakkan apapun isu kita, ya khususnya kasus-kasus yang seperti Vina di Cirebon, ya, rekayasa CCTV oleh siapa itu siapa Krisnamurti dan apa itu ya Tito Karnavian nggak pernah ya didengarkan untuk RDB atau segala macam ya. Jadi inilah peran-peran parpol komisioner untuk menempatkan orang-orang yang ada di Senayan itu banyak sekali apanya ya, intrik-intriknya. Kita kira sesederhana siapa yang suara terbanyak, siapa itulah dia ya, ternyata ya PAW pun bisa dimainkan gitu ya, pergantian antar waktu. Belum lagi otak-atik suara ya, mereka yang menghitung ya mereka yang gampang mengotak-atik suara ya. Kalau nggak ada integritas moral orang-orang, siapanya? Saya bingung juga ya, kenapa gampang kali disogok orang-orang pejabat ini, khususnya KPU apa segala macam ini ya. KPU udah sebelumnya juga apa yang lain juga KPU juga kena juga ya. Yang milih juga DPR juga. Apa ini titipan ormas atau apa ini orang-orang ini? Bukan orang-orang yang benar yang dipilih, benar orang-orang yang gampang disogok ya. Tersangka baru dalam kasus Harun Masiku ya, belum juga ditangkap, masih pra-peradilan. Memang enak kalau orang-orang berduit, orang-orang parpol, orang-orang pejabat ini ya, karena gampang membayar pengacara banyak duitnya ya, nggak bersedia dia ditangkap, pasti ada pra-peradilan. Nanti takutnya ya sudah jelas begini buktinya dipegang KPK, nanti alasan-alasan formalitas lah nanti dicari itu ya, seperti Wakil Menteri Hukum Edi Hiares ya, alasan formalitas nanti bisa gagal terpidananya di pra-peradilan ya. Nanti ini dicari-cari lah nanti oleh pengacaranya alasan-alasan formal, misalnya salah tulis, tanda tangannya beda, entah apalah dicari-cari, yang penting lolos ya. Hasto Kristianto jabatan, ini peran, inilah yang tadi ya, inilah mereka dua yang menjadi tersangka baru. Jejak Harun Masiku, satu Indonesia nggak bisa mencari Harun Masiku ini kan hebat ya. Hebat kali kebodohannya, kebobrokannya ya. Aib PDIP Harun Masiku segera terbongkar. Inilah komisioner KPK tersebut yang telah dipidana di penjara ya. Wahyu Setiawan, kalau kita lihat di YouTube itu kayak nggak ada rasa malunya ya. Udah dia disuap pun apa nggak ada rasa malunya. Udah dipublikkan kayak gitu. Aduh ampun dah he. Bendera putih untuk KPK untuk Harun Masiku. Jadi bingung kita ya untuk menangkap Harun Masiku dan Hasto ini kayak berlama-lama ya. Apalagi kalau kita laporkan Tito Karnavian, kira mental terus ya. Cuma levelnya Hasto Kristianto aja, sekjen aja susah kali. Apalagi Tito Karnavian dan Krisnamurti yang pejabat mantan Kapolri ya. Mantan Kapolri dan sekarang Irjen aktif itu si Krisnamurti. Bobrok sekali penegakan hukum Indonesia ini. Begitu dia mau tangkap, dia tersangkakan orang penting, apalagi orang penting di kekuasaan, di pemerintahan, di parpol, apalagi parpol yang sedang berkuasa, susahnya minta ampun. Ya. Kemarin ada pidatonya Pak Prabowo Subianto. Silakan tegas katanya. Ya kita tunggulah ya kepada KPK, Jaksa Agung, kepolisian. Tapi kalau nggak ada 1-2 bulan ini gebrakan apapun dalam penegakan hukum ya nggak usah lah ngomong lagi kayak gitu, membuat ngantuk ya.
malah jadi lucu-lucuan nanti dibuat oleh konten kreator. Terus di sini inilah ya, ada berita di CNN, KPK AKBP Hendy Kurniawan gagalkan penangkapan Harun dan Hasto yang lari ke PT IKA ya, perguruan tinggi ilmu kepolisian. Harusnya kan ini, aduh, ya harus diterima lah ini, ya diuji di pengadilan. Tangkaplah dulu si Hasto Kristianto dan Harun Masiku itu, diuji benar nggak itu kan. Jangan nanti mental cuma di pra-peradilan, lolos lagi orang ini, Hasto Kristianto ini, dan seperti kasus si penyuapan 8 miliar itu, ya, izin tambang itu oleh si apa itu, Edi Hiares yang sampai sekarang malah jadi wakil menteri itu orang. KPK mengungkapkan sekelompok petugas kepolisian di bawah pimpinan AKBP Hendy Kurniawan, ya, sekarang sudah kombes dia, menggagalkan operasi tangkap tangan terhadap Hasto Kristianto dan Harun Masiku di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PT IKA Jakarta Selatan awal tahun 2020 yang lalu, ya sudah 5 tahun yang lalu, gak selesai. Ya begitu kuatnya Hasto Kristianto ini. Hal itu disampaikan tim Biro Hukum KPK dalam jawabannya menanggapi permohonan pra-peradilan Hasto di PN Jakarta Selatan, bahwa pada sekitar tanggal 8 Januari 2020 tersebut, tim termohon melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku yang melarikan diri ke Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PT IKA, ujar tim Biro Hukum KPK. Ya. Hal ini juga sama dilakukan pengejaran kepada pemohon yang ternyata menuju PT IKA, di mana lokasi tersebut sama dengan posisi Harun Masiku. Jadi kedua orang ini, Harun Masiku dan siapa ini, Hasto Kristianto, lari ke PT IKA ya. Kalau di trajektori dicek, jangan-jangan rektor PT IKA-nya adalah orang PDIP atau afiliasi PDIP. Ya makanya dia lari ke sana. Pada saat tim KPK membuntuti dan akan melakukan tangkap tangan, justru malah diamankan balik oleh beberapa orang atau tim lain yang diduga merupakan suruhan Hasto di PT IKA ya. Hebat juga si Hasto ini ya, Sekjen Parpol PDIP ya. Harusnya dia bos di PDIP-nya, di partainya, tapi dia bisa menyuruh setingkat AKBP polisi ya. Ya, jadi seolah-olah, memang bukan seolah-olah ya, bos parpol ini bisa mengatur-ngatur parcok ya, partai coklat, sesama partai kepolisian ya. Sekira pukul 20 WIB, tim termohon KPK terdiri atas 5 orang ditangkap oleh segerombolan orang di bawah pimpinan AKBP Hendy Kurniawan, sehingga upaya tangkap tangan Harun Masiku dan pemohon tidak bisa dilakukan. Jadi Harun Masiku pemohonnya di situ, pemohon pra peradilan adalah Hasto Kristianto ya. Ia mengatakan justru tim KPK digeledah tanpa prosedur. Hebat juga ya, tim KPK bisa digeledah tanpa prosedur oleh AKBP Hendy Kurniawan suruhan Hasto. Powerful Hasto ya. Soalnya 2020 masih berkuasa PDIP ya, dan Joko Widodo ya. Diintimidasi dan mendapatkan kekerasan verbal dan fisik oleh AKBP Hendy Kurniawan dan kawan-kawan. Alat komunikasi dan beberapa barang milik tim KPK tersebut juga diambil paksa. Hebat ini ya, AKBP Hendy Kurniawan dan kawan-kawannya ini, para polisi lainnya, para polisi-polisi bajingan ya. Justru penegakan hukum dilakukan, ingin ditegakkan oleh instansi penegak hukum juga KPK, malah dia yang menghalang-halangi, bukan mensupport ya, mendukung ya. Kemudian diminta keterangan sampai pagi jam 4.55 WIB. Bahkan petugas termohon dicari-cari kesalahan dengan dites urin narkoba, namun hasilnya negatif dan baru dilepas setelah dijemput oleh Direktur Penyidikan termohon. Sampai ditahan sampai jam hampir 5 pagi. Terus dicari-cari kesalahan di tes urin. Hebat. Powerful Hasto Kristianto ini ya. PDIP dan Hasto Kristianto bisa ya, menugaskan, menyuruh setingkat AKBP. Jangan-jangan jenderal pun bisa disuruh orang parpol ini kalau sedang berkuasa kan. Padahal harusnya mereka mendukung penegakan hukum, bukan menghamba ya, membudak sama partai yang sedang berkuasa. Partai dong. Intervensi penegakan hukum.
Kegagalan dalam OTT tersebut juga ada andil dari pimpinan KPK terdahulu, era Firly Bahuri. Firly Bahuri polisi ya, polisi aktif. Itulah kelemahan dari polisi KPK, jadi dari polisi aktif. Pimpinan saat itu belum menyepakati menaikkan status pemohon sebagai tersangka karena menunggu perkembangan hasil penyelidikan. Mungkin menunggu hasto dan lainnya ya. Kacau. Ini juga di Tempo. Sosok Kombes, ya, sekarang Kombes ya, Hendy Kurniawan yang diduga turut gagalkan OTT KPK Harun Masiku dan Hasto Kristanto 5 tahun lalu ya, beritanya sama. Terus di sini di CNN, Polri respons dugaan AKBP Hendy Kurniawan gagalkan tangkap Hasto. Ini Polri merespon itu dalam proses ya, nanti tentu ada salinan atau apa yang akan disampaikan, ujar Karo Penmas Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko kepada wartawan. Ya harusnya proaktif, tangkap, periksa gitu loh, dipropamkan hukum yang keras. Masa penegak hukum kok malah menghalangi kan? Lembek kali kalau sama ke apanya ya, ke jajarannya itu. Itu dalam proses ya di persidangan nanti, tentu nanti kita akan menerima secara tertulis. Ya langsung periksa, tangkap. Progresif gitu loh. Kalau orang lain di luar polisi langsung kalian cepat kalian. Ya ada artis berantem di internet aja, di media sosial langsung kalian tangkap. Seolah-olah hebat penegakan hukum. Nah inilah ya tanggapannya cuma itu. Padahal udah jelas-jelas ya, tinggal minta bukti dari KPK. Tangkap itu si Hendy Kurniawan, selesai. Pecat dia PTDH. Pidanakan si Hendy Kurniawan ini supaya jangan ada lagi kepolisian ikut-ikutan masalah apa ya, masalah politik, malah bisa disuruh-suruh oleh parpol. Polisi apa itu? Memangnya kalian digaji oleh parpol? Yang menggaji kalian siapanya polisi itu? Ya, Prabowo Subianto kan kemarin bilang, ya, mulai dari kepala, ujung kepala sampai ujung kaki itu dibiaya rakyat itu kalian polisi, bukan dibiaya parpol, bukan dibiaya oleh partai politik, ya, PDIP, Gerindra atau yang lainnya. Kalian dibayar oleh rakyat, nggak ada kaitannya gaji kalian dengan parpol. Harusnya kalian, tahe parah naik. Ya kita tunggulah omongannya Pak Prabowo Subianto ya. Tunggu 1-2 bulan ini apa sih dampak orasi dari seorang presiden terhadap realitas di lapangan. Ada nggak relevansinya atau itu cuma orasi-orasi untuk kita tidur gitu, sebelum tidur kita putar-putar langsung tidur kita memimpikan seorang presiden yang tegas. Dongeng sebelum tidur. Iya, dongeng-dongeng sebelum tidur ya kan. Apakah itu hanya sekedar dongeng sebelum tidur dari seorang Presiden Prabowo, orator ulung, atau memang real di lapangan ya? Inilah apanya, buktikanlah dulu Kapolri ya, Listio Sigit Prabowo, tangkap itu, pidanakan ya, jangan hanya sekedar tangkap ya, atau mungkin sudah ditangkap sekarang ya, saya belum mengikuti perkembangannya, mungkin sudah ditangkap mudah-mudahan dan pecat ya. Pidanakan langsung itu. Enak kali dia ya. Memangnya ini negara nenek moyangnya Hasto dan Hendy Kurniawan ya. Check out pun dari dunia ini, negara ini tetap jalan tanpa mereka, bahkan mungkin lebih baik ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.